Jemaat Tuhan, dalam sukacita kita bersekutu hari ini, mensyukuri betapa besar kasih Tuhan yang mengutus anaknya yang tunggal menjadi juru selamat kita. Dialah firman yang telah menjadi daging. Dalam sukacita yang demikian kami menyampaikan, selamat hari Natal bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Datanglah menghadap Allah dengan ungkapan syukur, kepelatarannya dengan puji-pujian. Dengan rendah hati kita satukan hati
untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus yang lahir. Agar sukacita sempurna, kita bernyanyi, mari, hai mari berhimpun. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus, firman yang telah menjadi daging, Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, kami puji namamu yang kudus itu. Engkau telah melawat kami umatmu, Engkau telah menyelamatkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang Engkau telah kunjungi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama
Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah yang mengenal Allah. Marilah kita berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita memperhadapkan hidup kita kepada kasih Tuhan yang telah nyata di dalam kelahiran anaknya ke dunia menjadi manusia, sembari kita meneliti sikap dan perbuatan kita yang tidak selaras dengan pengorbanannya. Untuk itu, marilah merendahkan diri, mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau telah menjadi manusia, diam bersama dengan kami di tengah dunia ini, melalui kelahiran anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami percaya akan penyertaan-Mu bagi kami menghadapi hidup ini. Namun, terkadang kami khawatir dan meragukan penyertaan-Mu ketika kami menghadapi kesusahan dan pergumulan dalam hidup kami. Kasihanilah kami. Engkau rela menjadi sesama bagi kami yang lemah dan berdosa ini, menyelamatkan dan membaharui hidup kami. Namun dalam relasi dengan sesama, terkadang kami masih membuat sekat dan diskriminasi menurut status sosial atau gender. Kami belum sepenuhnya mengasihi sesama manusia seperti Tuhan telah mengasihi kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada perayaan Natal ini tertulis dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Kita membaca secara bergantian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 25 Desember 2022. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Pesta Peringatan Hari Kelahiran Tuhan Yesus. Topik minggu, Firman telah menjadi manusia. Yang kedua, pemberkatan nikah. Pengumuman pertama dan kedua, akan menerima pemberkatan nikah Bobby Junior Marbun, putra dari Bapak R. Marbun almarhum dan Ibu J. Borus Silaban almarhum, anggota Jemaat HKBP Resort Martoba Distrik 5 Sumatera Timur, dengan tunangannya Yesi Teresia Boru Tampu Bolon, putri dari Bapak E. Tampu Bolon dan Ibu P. Boru Limbong, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Sektor Warongsau. Pemberkatan nikah hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 di Gereja HKBP Resort Martoba Distrik 5 Sumatera Timur. Yang ketiga, anak lahir. Jumat 16 Desember 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra kepada keluarga Tesal Winata dan Ibu Maria Odora Boru Panjaitan, Sektor Perserahan. Selasa 6 Desember 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra kepada keluarga Marwan Pasu Chandra Siregar dan Ibu Dewi Yanti Hutahayan, Sektor Kalibata. Hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, Tuhan telah menganugerahkan putri kepada keluarga Anwar Pantun Nababan dan Ibu Ernawati Borusiahaan, Sektor Jati Bening. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang keempat, anggota Jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 25 Desember 2022 telah diterima menjadi anggota Jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, keluarga Andreas dan Ibu Indah Sari Boru Lumbanggaol beserta satu orang anak atau daftar ulang. Alamat Kampung Keramat, Sektor Condet. Yang kelima, anggota Jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 25 Desember 2022 telah pindah Jemaat keluarga Prisman Sihaloho dan Ibu Leni Boru Pandiangan beserta dua orang anak pindah Jemaat ke Gereja HKBP Resort Keramat Jati Distrik 8 DKI Jakarta. Keluarga Nyonya Florence Boru Hutajulu beserta satu orang anak pindah Jemaat ke Gereja HKBP Resort Dumai Distrik 30 Riau Pesisir. Keluarga Herbin Saroha Silaban dan Ibu Esther DLM Boru Papahan beserta 3 orang anak
pindah jemaat ke HKBP Resort Taman Mini Distrik 8 DKI Jakarta. Keluarga mengatur Retno Sitorus dan Ibu Adventina Delima Boru Hutapea beserta 2 orang anak pindah jemaat ke gereja HKBP Lipo Karawaci Resort Serpong Distrik 21 Banten. Yang keenam, persembahan ke depan altar dan jadwal ibadah akhir tahun di HKBP Sutoyo. Hari ini Minggu 25 Desember 2022, perayaan Natal pertama. Di setiap ibadah kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial HKBP. Marilah kita menyerahkan persembahan dengan sukacita. Setelah selesai ibadah dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Yang ketujuh, baptisan kudus, lepas sidi dan penyerahan bingkisan Natal atau Sipalas Roha. Hari Senin 26 Desember 2022, pesta Natal kedua, ibadah masuk jam 9 WIB. Gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus kepada anak-anak anggota jemaat HKBP Sutoyo serta 1 orang lepas sidi. Setelah selesai ibadah, gereja kita akan melaksanakan penyerahan Sipalas Roha kepada janda, duda, dan yatim piatu anggota jemaat HKBP Sutoyo. Dihimbau anggota jemaat janda, duda, dan yatim piatu supaya hadir untuk mengikuti ibadah dan penyerahan Sipalas Roha tersebut. Yang kedelapan, Natal Paduan Suara Immanuel HKBP Sutoyo. Hari Selasa 27 Desember 2022, Paduan Suara Immanuel HKBP Sutoyo akan mengadakan Natal di Wiladatika Cibubur mulai pukul 15 sampai selesai. Dipimpin oleh Pendeta Ambarita MDIP. Yang ke-9, jadwal ibadah akhir tahun HKBP Sutoyo. Hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 atau akhir tahun, gereja kita masuk ibadah 3 kali. Pertama masuk jam 14.30 WIB Bahasa Indonesia. Kedua masuk jam 16.30 WIB Bahasa Indonesia live. Ketiga masuk jam 19 WIB Bahasa Batak live. Jadwal terlampir. Di setiap ibadah setelah khotbah, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar kebutuhan dana pensiun HKBP. Marilah kita menyerahkan persembahan dengan sukacita. Yang ke-10, acara ibadah akhir tahun jam 00 WIB. Acara ibadah akhir tahun jam 00 yang akan dipergunakan jemaat di rumah masing-masing disediakan oleh gereja dan sudah bisa diambil di pintu masuk gereja setelah selesai ibadah. Ke-11, ibadah tahun baru di HKBP Sutoyo. Pada Minggu 1 Januari 2023, gereja masuk ibadah 3 kali. Pertama masuk jam 8 WIB Bahasa Batak. Kedua masuk jam 10 WIB Bahasa Batak live. Ketiga masuk jam 17 WIB Bahasa Indonesia live, bisa dilihat jadwal terlampir. 12, Paduan Suara Anak Kid for Christ KFC HKBP Sutoyo. Pada Minggu 18 Desember 2022 telah dilaksanakan festival KOR bertempat di Mall Emporium Pluit. Paduan Suara Anak Kid for Christ KFC HKBP Sutoyo ikut serta dalam festival tersebut dan berhasil meraih juara 1 atau pertama. Perhalado dan jemaat mengucapkan selamat kepada Paduan Suara Anak Kid for Christ KFC HKBP Sutoyo atas prestasi tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ke-13, berita duka cita. Telah meninggal dunia Gideon Manurung atau Opu Evander Doli, hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, tutup umur 73 tahun, meninggalkan istri Lupia Boru Ambarita dan anak, sektor Penas. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Ke-14,
jadwal pelayanan ibadah Minggu dan Natal di HKBP Setoyo terlampir. Ke-15, sumbangan. Diterima sumbangan dari Panitia Natal HKBP Setoyo. Bunga altar untuk Minggu 25 Desember 2022 sebagai ucapan syukur Natal bersama HKBP Setoyo berjalan dengan baik. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Kita mengumpulkan persembahan yang pertama 1A dan 1B melalui kantong yang diedarkan oleh Perhalado sambil kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 62 ayat 1 dan seterusnya. Yesus dengan tulus hati selalu baikku.
Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengucapkan dari mimbar ini selamat Natal buat kita semua. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, sebab oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasanya, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, patut kita bersuka cita karena pada hari ini kita merayakan hari Natal, di mana kita membayangkan kedamaian bagi seluruh bangsa dan dunia di dunia ini. Bukan hanya kita yang merayakan Natal, tetapi dari seluruh dunia kita bersama-sama memikirkan, membayangkan satu yang sama, yaitu kedamaian yang daripada Kristus Yesus. Di mana seorang bayi telah lahir, dan kita percaya bahwa bayi itu membawa manusia ke dalam keselamatan yang kekal. Bukan hanya sebatas bayi yang lahir di kandang domba, bukan hanya sebatas bayi seorang manusia yang lahir atau seorang nabi yang lahir. Tetapi dalam hal ini Yohanes berkata bahwa yang lahir ini adalah Allah yang telah menjadi daging. Allah yang telah menjadi daging. Yohanes bersaksi sangat menakjubkan dalam surat Yohanes. Kitab yang kita baca ini bukan suatu kesengajaan, tetapi wahyu dari Tuhan bahwa Dia ingin menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Kalau kita baca kitab Kejadian, di situ tertulis Kejadian 1 dimulai dengan kata apa? Pada mulanya. Dan dari sini Yohanes juga melihat kelahiran Yesus dengan menyamakan
seperti penciptaan awal manusia, yaitu dengan kata pada mulanya. Yang satu ditulis memakai bahasa Yunani, NRK, logos, dan yang satu ditulis dalam kitab Kejadian, ditulis di dalam bahasa Ibrani, Bereshit bara Elohim. Tetapi awalnya adalah dan kemudian diikuti para sastrawan dan sering orang mencontek dengan menulis pada mulanya. Karena memang kesaksian Yohanes, wahyu dari Allah bahwa kelahiran Yesus bukan hanya terjadi di tahun 0 Masehi, tetapi dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Dan ini ingin menyambungkan bahwa yang terjadi penciptaan awal dengan dosa manusia disatukan oleh Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani dikatakan logos. Mungkin kalau logos, mungkin kita sering mendengar istilah logos. Apa itu logos? Biasanya sosiologi, biasanya sosiologos. Jadi tetapi disingkat jadi sosiologi. Antropologi, antropos, logos, ilmu tentang manusia. Dan logos berarti adalah ilmu, pengetahuan. Dan dari sinilah kesaksian Yohanes yang berdasarkan dari wahyu dari firman Tuhan, bahwa pengetahuan kita inilah yang salah. Sehingga Yesus, kelahiran Yesus ingin memperbaiki. Kalau kita buka handphone kita, Amang Inang, di Kejadian 2 ayat 17, itu sangat jelas bahwa ketika manusia mengambil, jatuh ke dalam dosa, karena apa dia? Kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Karena itu kalau memakan buah itu sekolah minggu itu. Kenapa kita jatuh ke dalam dosa? Karena makan buah apa? Buah apel. Makanya saya nggak mau makan buah apel. Jadi anak-anak nggak mau makan buah apel. Itu sekolah minggu, itu pengetahuan sekolah minggu. Itu pengetahuan sekolah minggu. Tetapi kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Dari sini jelas bisa dikatakan bahwa karena keinginan manusia itu ingin menjadi Allah. Mari kita buka. Kitab Kejadian, tetapi tentang buah pohon yang ada, Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi karena ada hasutan iblis, kamu menjadi seperti Allah. Makanya dosa pertama manusia itu ingin menjadi Allah. Dari situ turun-temurun, muncullah Patik Pasapuluhun. Makanya Patik pertama apa?
patik pertama sampai patik keempat, jangan ada yang lain selain daripadaku. Hubungannya kepada Allah. Karena apa? Karena dosa manusia itu ingin menjadi seperti Allah. Itulah hasrat kekuasaan manusia. Dan dari sini jelas pengetahuan untuk berkuasa seperti Allah itulah yang ingin diperbaiki oleh logos. Yang ingin diperbaiki oleh logos. Makanya sangat jelas di situ di Kejadian 2 ayat 17, pohon yang dimakan itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Makanya Amsal selalu bilang, berpengetahuanlah Anda, berpengetahuan. Artinya dalam hal ini, ketika Yesus telah menyelamatkan, telah datang ke dunia ini, kita harus cari tahu, berpengetahuan, siapa yang datang ini. Dan dari sini Yohanes berkata, yang datang ini adalah Allah. Unang pola hita, damang dot dainang, kita jangan terlalu berpikir ribet tentang Trinitas. Jangan terlalu berpikir pusing tentang Trinitas. Kenapa saya berkata demikian? Karena kalau Trinitas itu adalah produk dari gereja. Karena gereja itu harus ada doktrin. Jadi dia harus dikonsepkan. Bagaimana mengkonsepkan antara hubungan antara Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Itulah seorang orang teolog, pendeta-pendeta itu ngomong ngawur widul. Adalah pakai teori filolog, adalah pakai ribet kita. Pusing, sakit kepala. Tetapi maksud kedatangan Yesus adalah karena dia adalah Allah, maka saya ingin menggambarkan bahwa semangat yang dilakukan Allah untuk mengampuni dosa manusia adalah semangat seperti moto pendidikan di Indonesia. Apa itu? Hah? Moto pendidikan itu apa? Ingarso, sung tulodo, ing madio, mangun karso, tutwuri, handayani. Iya kan? Ingarso, sung tulodo, ing madio, mangun karso, tutwuri, handayani. Artinya seorang guru, dia harus mengajar di depan. Ingarso sung tulodo, dia harus mengajar di depan. Ing madio mangun karso, dia harus bersama-sama dengan murid. Tutwuri handayani, dia harus di belakang. Apa itu? Mendorong. Jadi dari sini jelas semangat Tuhan, dia turun ke dunia ini dan menjadi Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia. Karena apa? Karena kita sudah rusak semuanya. Imago Dei kita sudah rusak, maka dia turun. Karena seorang guru harus bersama-sama dengan manusia. Gak usah dikonsepkan, tetapi seperti itu semangat Tuhan. Dia bersama-sama dengan kita apa? Supaya dia menyetir. Saya selalu mencontohkan seperti supir angkot dia. Saya tidak tahu jalan ke Manggarai, tetapi apakah saya bisa sampai ke Manggarai? Bisa, dengan naik apa? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Naik angkot. Kita sampai. Itu simpelnya. Simpelnya seperti itu. Dan dalam hal inilah Yesus
mengendarai, menyetir diri kita bagi yang percaya supaya sampai ke Tuhan. Dan di mana posisi Roh Kudus? Roh Kudus itu yang mendorong. Kalau apa? Kalau kita tidak mengerti. Kalau kita sedikit keras kepala. Jadi tidak usah berpikir Trinitas ini tidak perlu. Yang paling penting adalah semangat Tuhan. Dia turun ke dunia ini dan menjadi daging adalah untuk menyelamatkan manusia. Karena apa? Karena sudah rusak pengetahuan kita, imago Dei kita, karakter kita dengan Tuhan sudah rusak dan Dia ingin mempersatukan. Dalam hal inilah Logos menyatukan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga bagi orang-orang yang percaya, ketika Allah justru lahir di kandang domba, maka tentunya kita sebagai orang Kristen percaya dan kita mengikuti. Kalau memang Allah mau merendahkan diri, mengapa kita tidak merendahkan hati kita? Dan dari sini pesan Natal di hari ini, di tanggal 25 Desember, yaitu bahwa firman itu telah menjadi daging. Bahwa ketika kita mempercayai Yesus, percayalah bahwa Dia bukan sekedar manusia, tetapi Dia adalah Allah yang mau menderita, membimbing kita demi keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang maha baik, yang memberikan firman-Mu, mengajari kami dari hari ke hari, termasuk juga Tuhan, di mana di hari yang suci ini, di mana Engkau lahir untuk menyelamatkan kami Tuhan. Engkau menguatkan kami selalu Tuhan melalui firman-Mu yang diambil dari Yohanes. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang turun untuk menyelamatkan kami. Bimbinglah kami selalu Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang selalu bertumbuh di dalam iman kami. Selalu yakin, berpegang teguh hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk umat-Mu Tuhan, Jemaat HKBP Sutoyo. Biarlah Natal ini Tuhan membawa kedamaian di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah persekutuan di gereja, dan juga Tuhan persekutuan di masyarakat. Kedamaian-Mu lah Tuhan yang hadir dalam hidup kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tidak terselami.
Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencanamu dengan mengutus anakmu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut, dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anakmu. Jadikanlah kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaatmu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaranmu dan kehadiran anakmu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hambamu agar memberitakan Injil kerajaanmu kepada setiap orang, bahwa kemuliaanmu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal namamu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena namamu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami atas nama Perlado HKBP Sutoyo mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Shalom. Bagi yang mengikuti perjamuan kudus, 15 menit lagi kita akan memulai acara perjamuan.